Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah menerima SK P3K. Bagi teman-teman yang belum menerima SK P3K, silakan dipantau saja, semoga segera diserahkan ya untuk SK P3K-nya. Kemudian ketika teman-teman menerima SK P3K, tentunya sebelumnya ini kita telah menandatangani, yaitu perjanjian kerja. Dan salah satu ciri khas dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itulah kita harus menandatangani surat perjanjian kerja antara PPK dengan P3K, teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang menganggap bahwasanya untuk P3K ini nanti rawan dipecat, atau mungkin juga SK kita perpanjangan kerja tidak diperpanjang ya. Dan pada video ini kita akan mengecek fakta posisi ASN P3K yang rentan dipecat, yang artinya perjanjian kontrak P3K itu bisa diputus setiap saat, serta bagaimanakah langkah antisipatif kita agar kontrak ini nanti bisa sampai pensiun ya. Tentunya teman-teman di sini harus segera untuk menerapkan strategi ini. Kira-kira bagaimana informasinya dan juga strategi kita untuk bisa selalu diperpanjang SK kontrak kita, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang mungkin saja di sini sudah menerima SK P3K, ini silahkan kalian absen. Ini berasal dari daerah mana yang sudah penyerahan SK P3K. Dan tentunya teman-teman bagi yang telah menerima SK P3K, ini terdapat pesan penting dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian di setiap penyerahan SK P3K. Nah, tentunya teman-teman di sini selalu ingat, yaitu apa pesan dari pejabat pembina kepegawaian ketika beliau memberikan sambutan untuk menyerahkan SK P3K kepada kita ya. Nah, di sini kita ambil saja yaitu beberapa contoh ya, dan saya rasa untuk di berbagai macam daerah ini nanti juga sama untuk pesannya. Nah, kita ambil contoh untuk yang pertama, yaitu penyerahan SK P3K yang berada di daerah Banyuwangi ya. Nah, di sini disampaikan bahwa ketika penyerahan SK P3K disampaikan bahwasanya untuk P3K itu terikat perjanjian kerja, dan untuk kontrak selama 5 tahun, dan selanjutnya nanti akan dilakukan monitoring dan juga evaluasi berkala untuk memantau dan juga evaluasi kinerja P3K. Nah, di data ini kalau misalkan kita kutip informasi rincian dari intisari beritanya, bahwasanya untuk kontrak P3K itu nanti akan diperpanjang ketika kita itu memiliki kinerja yang baik ya, berdasarkan dari pemantauan dan juga monitoring untuk evaluasi yang dilakukan secara berkala. Dan kemudian untuk yang kedua ini kita ambil dari daerah lain, yang mana di sini kita kutip dari jpnn.com. Ingat ya, kontrak kerja P3K 5 tahun, tetapi baru setahun ini nanti bisa dipecat, teman-teman. Nah, di sini diingatkan dari pejabat pada kepegawaian yang ketika menyerahkan SK P3K bahwasanya di sini disampaikan untuk teman-teman yang sudah dilantik ini untuk menunjukkan kinerja yang terbaik, teman-teman. Dan disampaikan juga bahwa diingatkan ya, bahwa meskipun P3K itu secara hak dan secara hak yang diterima itu hampir sama dengan PNS, tetapi ada sedikit perbedaan. Yang mana perbedaan itu terletak pada penilaian atau evaluasi kinerja P3K yang dilakukan ini nanti setiap tahun ya. Jadinya semua P3K yang telah dilantik itu sudah menandatangani surat perjanjian kerja, dan surat perjanjian kerja itu juga menyatakan setiap P3K ini harus mencapai target kinerja yang diberikan di setiap tahunnya. Jadi walaupun SK P3K itu selama 5 tahun, tetapi tidak tertutup kemungkinan hanya berjalan setahun jika tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi selain kinerja juga, ini katanya tentu tidak kalah pentingnya itu menyangkut disiplin. Jika kemarin saat masih berstatus honorer ini daerah disiplin kurang baik, sekarang ini harus bisa lebih maksimal, teman-teman. Dan saya rasa teman-teman yang berada di daerah-daerah lain se-Indonesia itu juga menerima pesan penting yang sama, bahwasanya setelah teman-teman menerima SK P3K ini harus memiliki kinerja yang baik ya. Mungkin kalian menerima pesan yang serupa, silahkan tuliskan sejak di kolom komentar. Dan tentunya mungkin teman-teman juga bisa melihat ya untuk perjanjian kerja masing-masing, atau perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
antara P3K dengan PPK. Jadi di sini ada butir-butir yang menyebutkan terkait tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja, alias untuk perjanjian kontrak ini tidak diperpanjang. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek kembali untuk poin-poinnya. Dan tentunya dengan tidak begitu aman ya untuk posisi P3K dikarenakan harus memperpanjang perjanjian kontrak. Di sini sudah diperjuangkan oleh Kemdikbudristek, salah satu instansi pemerintah yang menaungi guru honorer dan juga Tendik ya. Bahwasanya dari Kemdikbudristek ini sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada Kemenpan RB bahwasanya untuk perpanjangan perjanjian kontrak ini diminta untuk dilangsungkan itu sampai batas usia pensiun. Kalau misalkan guru itu sampai dengan usia 60 tahun. Namun di sini diberikan jawaban dari Kemenpan RB bahwasanya kalau misalkan kita lihat dari intisari jawabannya, yaitu di sini asalkan kita itu belum mencapai batas usia pensiun, kemudian juga kita tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga di sini sesuai dengan kinerja dan kebutuhan organisasi, maka untuk perpanjangan kontrak ini bisa dilakukan. Namun demikian tentunya teman-teman ASN P3K ini masih merasa sedikit khawatir ya, jangan-jangan di tengah jalan ini kita nanti tidak diperpanjang untuk kontraknya. Dan selanjutnya di sini kita rangkum ya, yaitu terdapat 4 syarat perpanjangan kontrak kerja P3K ini bisa dilaksanakan. Sebenarnya materi ini sudah saya bahas beberapa kali ya pada video sebelumnya, namun dikarenakan saya menganggap ini sebuah materi yang esensinya itu sangat penting sekali dan urgensinya, jadi perlu kita untuk lebih perjelas dan juga memberikan langkah-langkah strategis supaya nanti kontrak kita ini bisa diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat dari intisari dari berbagai macam sumber informasi termasuk juga SK perjanjian kerja dan juga dari surat Menpan RB serta Kemdikbudristek dan juga dari pidato setiap PPK ketika menyerahkan SK, setidaknya di sini ada 4 syarat perpanjangan kontrak kerja P3K ini bisa dilaksanakan. Yang pertama, belum memasuki batas usia pensiun. Kalau misalkan guru ya 60 tahun. Kemudian tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini sesuai dengan kinerja atau SKP, teman-teman. Kemudian sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terkait tentang detail dari seluruh ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Nah, di sini kita akan berfokus nih, yang ini sangat agak sedikit rentan dan tentunya teman-teman masih bisa diusahakan. Ini adalah pada poin yang ketiga, bahwasanya kita itu untuk bisa diperpanjang dari kontrak kita harus sesuai dengan kinerja. Tentunya di sini untuk pegawai, untuk P3K itu sama dengan PNS ya, yaitu ada sasaran kerja pegawai, kemudian ada penilaian kinerja pegawai. Nah itu teman. Kemudian untuk yang guru itu ada penilaian kinerja guru atau PKG. Dan selanjutnya untuk SKP ataupun juga PKG yang sesuai ideal untuk nanti bisa dipertimbangkan untuk perpanjangan kontraknya itu kira-kira yang seperti apa, dan kira-kira untuk langkah antisipatif kita agar kontrak P3K bisa sampai pensiun itu bagaimana. Dan untuk penilaian sasaran kinerja pegawai itu ada aplikasinya, teman-teman. Bahwasanya ini kita berikan contohnya, ini ketika dulu itu masih manual, yaitu di sini ada integrasi hasil penilaian kinerja PNS ataupun juga P3K. Kita ambilkan contoh yang dari 2021 ya. Namun di sini pada dasarnya ini sama. Jadi di sini ada sekitar 16 lembar yaitu SKP. Tentunya teman-teman di sini sudah pernah membuat semuanya, atau mungkin juga teman-teman yang masih baru ini belum membuat ya. Namun ini sesuatu hal yang sangat penting. Jadi untuk nanti menjadi bahan pertimbangan perjanjian kerja kita itu bisa diperpanjang atau kita nggak diputus di tengah jalan, maka di bagian kinerja ini kita itu minimal harus memiliki predikat yaitu baik, teman-teman. Kalau misalkan predikat kita kurang itu seperti apa? Kalau kurang ya tentunya nanti akan kemungkinan besar itu sesuai dengan informasi dari berbagai macam Pemda itu tidak bisa ya untuk diperpanjang. Syukur-syukur di sini teman-teman untuk predikat kinerjanya itu sangat baik. Nah itu teman, minimalnya itu adalah baik ya. Nah untuk sekarang ini untuk terkait tentang SKP ataupun juga sasaran kinerja pegawai ini sudah dilakukan secara online, yang disediakan aplikasinya itu dari BKN ya. Kalau misalkan teman-teman ini untuk P3K guru itu dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Dan di sini sekaligus saya berpesan kepada teman-teman P3K guru yang mungkin selama ini kalian ikut-ikutan para kreator yang ada di TikTok yang menganggap bahwa
untuk PMM itu dianggap memberatkan atau mungkin juga perlu dihapus, ini kita kesampingkan ya. Jadi PMM itu untuk guru sangat penting sekali, dikarenakan dengan aplikasi PMM di sini nanti langsung terintegrasi nih dari di bagian kinerja ini, di pengelolaan kinerja. Di sini sudah terintegrasi, yaitu dari kita tuh SKP yang kita isikan di PMM itu terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Dan bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih agak kesulitan untuk mengerjakannya, ini harus belajar ya. Jadi kalau misalkan kita sudah diangkat menjadi P3K, ini kita harus mau belajar untuk memiliki kinerja yang terbaik, dan salah satunya ini kita bisa mengerjakan SKP kita sendiri nih. Tentang tutorial cara mengerjakan SKP di e-kinerja BKN maupun juga PMM ini sudah saya berikan lengkap ya video tutorialnya. Silahkan teman-teman cek di video sebelumnya. Pada aplikasi kinerja BKN ini kita bisa klik login ya. Tentunya di sini kita login menggunakan NIP dan juga password kita masing-masing. Jadi teman-teman yang sudah mengerjakan SKP kinerja yang ada di PMM sudah dialirkan kepada e-kinerja BKN. Jadi dengan demikian pesan penting yang mungkin saya perlu sampaikan kepada teman-teman ASN P3K, maka di sini kita harus menunjukkan kinerja yang terbaik. Kinerja yang terbaik itu bukan hanya dari perilaku kerja kita setiap hari di sekolahan atau mungkin juga di tempat kerja kita untuk yang P3K kesehatan maupun juga P3K tenaga teknis, namun juga pada bagian ini kita menerapkan yaitu seluruh mungkin kebijakan dari Kemdikbud atau mungkin juga instansi kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang ASN P3K, sehingga pada bagian sasaran kinerja pegawai di sini nanti kita mendapatkan predikat yang baik teman-teman. Nah, saya turut mendoakan semoga teman-teman P3K di sini nanti semua bisa diperpanjang semua ya untuk SK-nya ataupun juga perjanjian kerjanya ini sampai dengan batas usia pensiun teman-teman. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.